Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu tentang array list dan generic. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa kita mulai dengan sebuah studi kasus terlebih dahulu. Jadi, kasusnya seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa menyimpan objek kambing tadi yang sudah kita buat, tetapi ke dalam sebuah array yang dynamic, array yang dinamis. Nah, kalau di kasus sebelumnya kita sudah tetapkan tuh array panjangnya 6 atau 3 misalnya. Nah, untuk kasus yang ini kita nggak tahu berapa jumlah kambing yang akan disimpan. Jadi kita ingin menyiapkan sebuah array yang dinamis, yang panjangnya bisa bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kambing, misalnya. Nah, bisakah array objek itu menyelesaikan masalah ini? Coba kita lihat. Nah, ternyata array sendiri itu tidak bisa menyediakan fitur panjang yang dinamis. Artinya kita harus menentukan panjangnya terlebih dahulu di awal ketika kita membuat array tersebut. Jadi contohnya tadi, ketika kita membuat array kambing, maka kita harus tentukan berapa jumlah kamar yang harus disediakan untuk array kambing itu. Nah, mungkin beberapa solusi yang bisa kita coba upayakan ya dengan keterbatasan ini. Misalnya pertama, buat array yang panjang sekali. Misalnya kita sediakan array dengan panjang 1000 misalnya. Tapi kalau kita gunakan cara ini bisa jadi banyak array yang idle. Ya, idle itu artinya idle ya, tidak digunakan. Kita sudah sediakan jumlah kamar yang banyak tapi ya tidak digunakan seluruhnya. Karena apa? Ketika kita buat jumlah kamar yang begitu banyak, berarti memori sudah dialokasikan sejumlah itu. Padahal yang diisi belum tentu semuanya. Kemudian mungkin yang kedua, copy seluruh elemen array ke array baru yang lebih panjang. Jadi misalnya kita sudah membuatkan array kambing dengan kamar 6 dan ternyata sudah penuh, dan ketika kita ingin menambahkan satu elemen lagi, tentunya tidak bisa kan? Maka kita akan kopikan array tersebut, elemen array tersebut ke array baru. Jadi kita buat array baru yang panjangnya mungkin 12 elemen. Jadi kita kopikan dulu 6 elemen itu ke array yang baru yang panjangnya 12, dan baru kita tambahkan array yang ingin kita tambahkan itu. Nah, jelas sekali bahwa cara yang seperti ini tidak efektif dan tidak efisien ya, karena kita harus membuat array baru. Nah, ada cara lain nggak yang bisa menyelesaikan ini? Nah, ada, namanya adalah array list. Array list merupakan sebuah struktur data yang sudah disediakan oleh Java, dan dia itu memiliki fitur dinamis. Jadi ukurannya bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus repot-repot untuk menduplikasi atau ya menduplikasi dari array itu sendiri. Nah, array list sendiri merupakan sebuah kelas yang berada di package Java Util. Jadi kalau kita ingin menggunakan array list, maka kita harus mengimportnya terlebih dahulu dengan perintah import spasi Java Util array list ya. Nah, ada beberapa metode yang tersedia di Java array list, yaitu add, jadi untuk menambahkan objek ke array list, get, itu untuk mengambil sebuah objek, dan ada beberapa metode lainnya. Jadi ada dua metode yang utama yang sering kita gunakan, yaitu add dan get. Dan perhatikan di sini array list hanya bisa menyimpan sebuah objek ya, objek. Nah, kita langsung saja di sini contoh. Saya akan beralih ke Eclipse. Sini saya akan menggunakan kelas kebun binatang ya. Di sini saya hapus terlebih dahulu, dan saya akan import Java Util Array List. Ini sudah saya import. Kemudian saya akan buatkan array list-nya. Jadi cara membuatnya seperti ini. Array list misalnya adalah kambing list gitu ya. Kemudian new array list. Oke. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan
sebuah objek ke array list ini. Caranya adalah kita panggil nama variabelnya kambing list dot, tadi metodenya adalah add, misalnya kita buat new kambing ya, ini kan objek kambing ya, new kambing. Misalnya kita mau isi dengan konstruktornya yang ini, konstruktor yang ini, yang dia akan menentukan jenis kelamin gitu ya, misalnya jantan gitu. Kemudian saya akan copy ini dan saya akan tambahkan objek lain gitu ya. Kemudian saya paste, saya ganti dengan yang betina gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin memanggil objek-objek tadi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode get. Jadi, yang pertama kali itu akan diletakkan pada indeks ke 0, dan ini adalah diletakkan di indeks ke 1. Jadi, kalau kita mau panggil yang pertama, kambing list.get, ya, get indeks ke mana misalnya, indeks ke 0 misalnya. Nah, ini kan objek sebenarnya ya, dia akan mengembalikan sebuah objek. Jadi harusnya kita bisa dong memanggil metode-metode yang ada di sini, gitu ya. Misalnya kita mau panggil metode menyusui, ya. Wah, ternyata tidak bisa ya. Jadi si metode get ini hanya mengembalikan objek, tapi bukan mengembalikan objek kambing ternyata. Jadi objek yang disimpan objek yang disimpan di array list ini adalah sebuah objek, tapi dia tidak tahu apakah objek ini kambing atau bukan gitu, hanya disimpan saja. Nah, untuk membantu kita melakukan casting atau menentukan bahwa objek yang disimpan itu adalah kambing, nah makanya kita butuh yang namanya generic. Jadi di sini kita bisa tambahkan misalnya kambing ya, jadi kita tulis tipenya adalah kambing gitu ya. Nah, di sini juga sama. Oke, nah sekarang kita sudah menginformasikan ke array list kambing list ini bahwa yang disimpan di sini harus disimpan sebagai kambing gitu ya. Jadi kalau kita panggil dot menyusui, nah dia sudah bisa ya. Dia sudah bisa. Oke, sekarang saya coba jalankan. Nah, kambing menyusui ya. Jadi itu gunanya generic ya. Jadi kita bisa menentukan jenis dari objek yang disimpan di array list ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, maka generic adalah dia akan menjawab pertanyaan ini ya, bagaimana cara mudah dalam melakukan casting. Casting itu merubah tipe yang tadinya objek menjadi objek dengan spesifik kelas tertentu. Contohnya adalah kambing. Oke, cukup untuk materi untuk pertemuan kali ini. Sampai generic dan sampai jumpa di kelas. Terima kasih.